Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari materi baru yakni sistem koordinat kartesius. Nah, materi hari ini itu akan berhubungan dengan materi bilangan bulat yang telah kalian pelajari sebelumnya. Materi bilangan bulat itu yang seperti apa? Nah, bilangan bulat itu adalah bilangan yang terdiri dari bilangan positif, bilangan 0, dan bilangan negatif. Seperti yang tertera pada slide. Nah, materi koordinat kartesius itu adalah materi yang sederhana tapi penting karena akan sering kita gunakan atau kita manfaatkan pada bab atau materi selanjutnya. Nah, sebelumnya kan saya sudah bilang kalau materi ini adalah materi sederhana. Sederhananya seperti apa, Bu? Sederhananya bisa kita lihat dari peta konsep sistem koordinat kartesius pada buku kurikulum 2013 yang diterbitkan oleh Kemendikbud. Nah, bisa dilihat di sini pada materi sistem koordinat kita hanya mempelajari posisi titik, kemudian posisi garis. Nah, posisi titik itu meliputi posisi titik terhadap titik asal dan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kemudian posisi garisnya adalah dua garis yang saling sejajar, dua garis yang saling berpotongan, dan dua garis yang saling tegak lurus. Sudah itu saja. Nah, lalu pentingnya mempelajari sistem koordinat kartesius itu bagaimana, Bu? Kenapa kita harus mempelajari koordinat kartesius dan bagaimana penggunaan koordinat kartesius dalam kehidupan sehari-hari? Nah, ini adalah salah satu manfaat penggunaan sistem koordinat kartesius dalam kehidupan sehari-hari. Kalian pasti tahu ini aplikasi apa? Nah, ini adalah aplikasi Google Maps. Cara penggunaan aplikasi ini itu memanfaatkan sistem koordinat kartesius. Semisal kalian ada di MTSN dan ingin pergi ke Masjid Agung Gresik. Nah, kalian nggak tahu arahnya itu kemana. Nah, kalau kalian menggunakan aplikasi ini, dengan menggunakan sistem koordinat kartesius, aplikasi ini akan menunjukkan jarak dari MTS ke Masjid Agung Gresik. Aplikasi ini juga akan menunjukkan jalan-jalan yang perlu kalian lalui menggunakan penerapan sistem koordinat kartesius. Nah, selain itu, Bu, apakah ada lagi penggunaan atau manfaat dari sistem koordinat kartesius? Ada, banyak. Salah satunya ini. Ini adalah radar pesawat. Di setiap hari di angkasa, itu ada banyak pesawat yang berterbangan. Meskipun angkasa itu luas, tapi pesawat-pesawat ini memiliki kemungkinan untuk bertabrakan satu sama lain. Nah, adanya radar di sini itu untuk mendeteksi suatu pesawat dengan pesawat lain itu keadaannya bagaimana, sehingga mereka tidak saling bertabrakan satu sama lain. Nah, pepatah mengatakan jika tidak kenal maka tidak sayang. Maka mari kenalan dengan sistem koordinat kartesius. Nah, di sini ada penemunya dari sistem koordinat kartesius. Namanya adalah Bapak René Descartes. Beliau adalah filsuf dari Prancis. Beliau yang menemukan sistem koordinat kartesius. Nah, selanjutnya, bentuk dari koordinat kartesius itu seperti apa, Bu? Bentuk dari koordinat kartesius itu terdiri dari sumbu atau garis mendatar. Nah, yang diberi nama sumbu X dan garis yang tegak yang diberi nama sumbu Y. Lalu, di setiap garis atau di setiap sumbunya ini terdapat bilangan-bilangan bulat yang berjarak sama satu dengan yang lainnya.
Untuk sumbu X yang di sebelah kanan itu adalah bilangan bulat positif. Dan yang di sebelah kiri adalah bilangan bulat negatif. Sini ada 0. Begitu juga dengan sumbu Y. Yang di sebelah atas itu adalah bilangan bulat positif. Dan yang di sebelah bawah adalah bilangan bulat negatif. Nah, untuk gambar lebih jelasnya bisa dilihat seperti ini. Ini saya hapus dulu gambar saya. Nah, seperti ini bentuk koordinat kartesius yang rapi seperti ini. Nah, koordinat kartesius itu kan tadi berisi bilangan-bilangan bulat kan. Nah, itu nggak cuma sampai -10, nggak cuma sampai 5, 9, dan seterusnya. Ini, karena ini garis, di sini kan ada bentuk panahnya. Nah, itu menunjukkan bahwa garis ini itu bisa diperpanjang sampai menuju bilangan yang sampai mendekati bilangan tak hingga. Jadi yang di sebelah sini itu bisa sampai minus 1 juta. Bisa sampai minus 3 juta juga. Dan seterusnya. Begitu juga dengan ujung dari sumbu-sumbu yang lainnya. Nah, pada koordinat kartesius itu kita bisa meletakkan titik, garis, maupun bidang. Nah, ketika kita meletakkan titik, itu kita juga mendapatkan yang disebut dengan posisi titik atau koordinat titik. Sama seperti rumah kalian itu kan juga memiliki posisi atau koordinat. Misalnya rumah kalian terletak pada Jalan Anggur nomor 5. Nah, itu kan untuk mengidentifikasi di mana sih letak rumah kalian, itu menggunakan posisi rumah kalian ada di mana. Nah, sama kalau ada suatu titik pada koordinat kartesius itu titik tersebut memiliki posisi pada koordinat kartesius. Posisinya seperti apa, Bu? Posisinya seperti ini. Misal ada suatu titik di sini. Nah, posisi titik ini pada bidang koordinat kartesius itu atau alamatnya itu penulisannya seperti ini. Posisi titik tersebut terhadap sumbu X, posisi titik tersebut terhadap sumbu Y. Nah, posisi titik ini terhadap sumbu X itu yang mana? Ini kan yang sumbu X. Ini yang sumbu Y. Nah, posisi titik ini terhadap sumbu X itu kan seperti ini. Di mana? Di sini. Di nomor 3. Pada bilangan 3. Nah, lalu posisi titik ini terhadap sumbu Y berarti yang ini. Wah. Begitu juga dengan titik-titik yang lain. Semisal di sini ada suatu titik. Kita sebut dia titik
A. Posisi titik A ini di mana? Berarti sumbu X tetap kita tariknya dari sumbu X. Nah, berarti min 4. Terus terhadap sumbu Y. Ini kan berarti. Koma min 2. Nah, kalau ada di sini, Bu. Nah, ini kan cukup jauh. Misal ini namanya titik B. Nah, koordinatnya di mana? Sama, kita harus melihat dulu terhadap sumbu X-nya. Nah, berarti minus 10. Nah, kalau terhadap sumbu Y berarti di sini. Dan seterusnya. Kalian bisa berlatih dengan dengan titik-titik pada koordinat-koordinat Kartesius lainnya. Nah, tadi kita sudah mempelajari mengenai posisi atau koordinat dari suatu titik pada sistem koordinat Kartesius. Nah, sekarang kita akan pelajari mengenai kedudukan titik terhadap titik lain. Titik lain itu yang mana? Titik lain itu adalah titik asal maupun titik tertentu atau titik lainnya. Di sini kan ada titik asal dan titik tertentu. Semisal kedudukan gedung GPI terhadap kantin. Nah, itu kan kita bisa mengatakan bahwa gedung GPI itu terletak di depannya kantin. Nah, pada kedudukan titik terhadap titik lain ini, kita mengenal istilah yang dinamakan atas, bawah, kiri, dan kanan. Nah, contoh, kita akan menggunakan yang titik asal ini, 0,0. Nah, pada titik asal 0,0 ini adalah dana perkemahan. Gambar ini saya ambil dari buku kurikulum 2013. Nah, titik 0,0 ini berarti ditempati oleh pos utama di sini. Itu 0,0. Nah, semisal ada kedudukan pasar terhadap pos utama. Di sini ada pasar terhadap pos utama. Nah, berarti untuk mengetahui kedudukan pasar terhadap pos utama, kita akan melihat dari pos utamanya. Kedudukan pasar itu ada di mana terhadap pos utama? Nah, berarti kita hanya diizinkan untuk naik ke atas, turun ke bawah, naik ke atas, turun ke bawah, ke arah kiri dan ke arah kanan saja. Berarti dari pos utama ke pasar itu kita berjarak 1, 2, 3, 4 ke arah kanan dan 1, 2, 3 dan 3 ke atas. Nah, kemudian kita coba untuk cara yang lain ya. Nah, itu kan tadi yang titik asal. Sekarang kita coba untuk yang titik tertentu. Misal, kedudukan pemakaman terhadap pos 3.
Nah, pemakaman kan ada di sini. Kedudukan pemakaman terhadap pos 3 berarti kita mulainya dari pos 3. Kan terhadap pos 3 berarti dilihatnya dari pos 3. Nah, dari pos 3 kita ke arah kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 8 ke kiri. Nah, terus naik ke atas 1 langkah. Berarti 1 ke atas. Seperti itu anak-anak mengenai kedudukan titik terhadap titik lain, yaitu titik asal dan titik tertentu. Nah, itu saja materi hari ini. Seperti yang saya bilang sebelumnya, materi sistem koordinat kartesius itu sederhana, jadi saya berharap kalian paham dengan apa yang sudah saya jelaskan. Apabila ada yang kurang kalian pahami, mungkin karena bahasa saya kurang jelas, kalian bisa tanyakan di grup WhatsApp kita matematika. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.